Ketika kamu masih kecil, ini kata Rocky Balboa kepada putranya, aku taruh kamu di telapak tangan ini, dan aku bilang sama ibu, anak ini akan bertumbuh menjadi anak yang luar biasa. Dan betul, kamu bertumbuh menjadi anak yang luar biasa. Tapi sampai suatu hari kamu berhenti jadi anak yang luar biasa itu, dan kamu mulai, ketika kehidupan mulai sulit, kamu mulai melakukan apa? Kamu mulai menyalahkan orang lain. Kamu mulai menyalahkan keadaan dan berkata, aku tidak bisa menjadi yang terbaik karena dia, dan karena dia. Lalu Rocky Balboa menyimpulkan dengan kalimat terakhir, tolong dengarkan. Cowards, pengecut dan pecundang, punya kebiasaan yang sama. Apa itu? Menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan atasannya, menyalahkan customernya, dan menyalahkan pihak lain. Winners, seorang pemenang akan mengatakan begini, tolong dengarkan. If I can make it, it's up to me. Jika aku bisa berhasil dari hasil ini, itu karena aku yang berjuang. Betul, timku akan menolong. Betul, kepala cabang akan menolong. Tapi aku yang pembantu utamanya. If I can make it, it's up to me. Jika aku berhasil, itu karena aku yang berjuang. Dan jika aku gagal mencapai target, artinya apa? Aku harus berjuang lebih keras lagi. Tapi pantang bagiku untuk menyalahkan keadaan, dan pantang bagiku untuk menyalahkan situasi. Oleh karena aku tahu, pecundang menyalahkan, pemenang akan berkata, jika aku berhasil, itu karena aku yang berjuang. Tapi kenapa kau orang bisa senyum? Kenapa kau orang bisa bahagia? Kenapa kau orang bisa sukses? Tolong dengarkan kalimat ini ya. Saya sampai pada satu kesimpulan. Kesuksesan dan kebahagiaan dimulai dari satu kata dan satu langkah pertama. Dan itu adalah pilihan Anda. It is always about choice. Dari dulu, sekarang dan selamanya, kesuksesan dan kebahagiaan selalu dimulai dari satu kata, satu langkah pertama. Anda memilih. Bagaimana saya membaca biografi daripada Martin Luther King Jr. Saya bertemu dengan satu kalimat yang merubah hidup saya, dan selama 6 bulan saya habiskan hanya untuk memahami apa arti daripada kalimat itu. Dan saya bersyukur karena aku menemukan artinya, dan akan kututup sesi ini dengan pembelajaran itu. Luther mengatakan kalimat itu, if you are called to be a street sweeper, jikalau Anda mendapatkan pekerjaan sebagai penyapu jalanan, maka sapulah jalanan sebaik Michelangelo melukis. Siapa Michelangelo? Dan siapa itu penyapu jalanan? Penyapu jalanan bagi Martin Luther King, baginya waktu itu pekerjaan yang sangat rendah. Dan Luther berkata, jikalau engkau bekerja rendah, paling rendah, seorang penyapu jalanan, lakukanlah pekerjaan itu sebaik Michelangelo melukis. Siapa Michelangelo? Pelukis terkenal yang hasil karyanya di koleksi oleh orang-orang terhebat di dunia. Dia meneruskan koma. Sapulah jalanan sebaik Beethoven mengkompos lagu klasik. Sapulah jalanan sebaik Shakespeare menuliskan saya puisinya. Koma, dia lanjut kalimat ini, kalau perhatikan. Supaya ketika malaikat lewat, malaikat akan berhenti dan berkata, wow, di dunia ada seorang penyapu jalanan yang mengerjakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Dia kasih titik, saya lanjut kalimat, ini tambahan saya. Saya mengatakan sesungguh-sungguhnya itu adalah definisi dari kesuksesan yang sejati. Ketika Anda bangun pagi-pagi berkata, this is the day, akan kuberikan yang terbaik. Anda pergi prospecting, canvassing, Anda bertemu dengan perusahaan untuk menjual mobil-mobil Anda. Sampai jam 9 malam, Anda pun harus lembur mempersiapkan laporan. Anda pulang sampai di rumah jam 11 malam. Anda belum tidur bagi yang sudah punya anak. Dan anak mengatakan begini, ayah, aku mau main. Di dalam kelelahan, Bapak berkata, anakku, ayo kita bermain. Di dalam kelelahan Anda masih main dengan anakmu. Sampai larut malam engkau berdoa. Sesuai agama keyakinanmu, engkau berkata, Tuhan, hari ini
sudah melakukan yang terbaik. Tetapi apakah hasilnya berhasil atau tidak? Aku serahkan pada Tuhan karena aku mau tidur malam ini. Anda tidur jam 5 pagi, Anda bangun kembali dan mengatakan, this is the day, ini harinya akan kuberikan yang terbaik. Anda pergi bekerja lagi, pergi bekerja, bertemu dengan klien yang marah-marah, bertemu dengan klien yang memarahi, menyala mengerti, yobel oleh atasan. Karena begitu Anda naik motor, Anda juga mendapatkan kehujanan di jalan. Sampai larut malam, kalau Anda seorang wanita dan Anda punya anak, anakmu sampai jam 9 malam menunggumu di rumah dan berkata, Mama, aku masih punya tugas, aku tak bisa mengerjakannya. Di dalam kelelahanmu sebagai ibu, kamu akan berkata begini, anakku, mari kita kerjakan. Di dalam kelelahanmu kau mengerjakan yang sebagai anakmu tidur dan kau berdoa sesuai agama keyakinan, kau berkata, Tuhan, sepanjang hari aku sudah melakukan yang terbaik. Tapi hasilnya bagaimana aku tidak tahu. Aku berserah saja. Karena malam ini aku mau tidur nyenyak. Dan Anda tidur nyenyak. Bapak dan Ibu tolong dengarkan ini. Ustaz Jeffrey berpulang tadi pagi. Ini sungguhan Pak, aku bukan aku nakutin. Aku punya seorang sahabat usia 25 tahun, seorang pemain basket yang sangat hebat. Java Jazz kemarin, dia pergi nonton hari Sabtu. Hari Minggu Bapak dan Ibu dia kembali ke rumah tanpa tanda apapun. Jam 8 pagi, ibunya menemukannya di kamar. Gone, meninggal untuk selamanya. Aku tidak tahu Pak, siapa yang akan pergi duluan di antara kita. Bukan berdasarkan umur ternyata. Tapi coba saya baca-baca beberapa wajah. Siapa yang akan pergi dulu sebenarnya? Nama para ibu, tapi saya sungguh-sungguh saya mau closing dengan ini. Bapak dan Ibu, bukan kapan meninggalnya, dan bahkan bukan cara meninggalnya. Yang paling penting dalam perjalanan hidup ini adalah, tolong catat kalimat terakhir ini. Pastikan ketika nafas terjadi, nafas ini terakhir diangkat dan diambil darimu. Dan kalau itu harus terjadi malam ini, berjuanglah bersama dengan saya supaya Tuhan menemukanmu sedang menemukan yang terbaik. Ladies and gentlemen, love and succeed. Cintai pekerjaan dan dapatkan kesuksesan yang sejati. Dan kesuksesan yang sejati bukan hanya mobil mewah, tetapi ketika Tuhan menemukanmu sedang melakukan yang terbaik. Sukses untuk Anda. Hadirin, sosok berikut ini dikenal sebagai theocentric motivator, sales trainer, and performance consultant. Oleh pertolongan Tuhan, semangat kerja dan spirit pantang menyerah, pada tahun 2001 ia berhasil menyelesaikan pendidikan dalam bidang marketing and management di Deakin University, Melbourne, Australia. Kemudian ia menyelesaikan program MBA di IPMI Business School dan tengah menyelesaikan program Master of Arts in Counseling di Jakarta. Setelah bekerja di sebuah perusahaan marketing research and consultant, pada tahun 2004 ia memulai karir sebagai pembicara. It is always about choice. Dari dulu, sekarang dan selamanya, kesuksesan dan kebahagiaan selalu dimulai daripada satu kata pertama. Anda memilih. Jadi siapa bilang masih gak bisa? Enggak, masih. Kecuali kalau balik berdoa sama dia itu mati. Ia berhasil menulis buku bestseller Life Success Triangle dan kisah hidupnya telah diliput oleh berbagai media hingga dibukukan dalam bentuk novel True Story oleh penulis ternama Albertine Endah. Ia adalah founder and managing director dari Capstone Group yang membantu meningkatkan kinerja organisasi melalui 3 bentuk layanan, yakni training, coaching, and consulting. Bersama sejumlah senior partners, pada tahun 2010 ia juga mendirikan Capmark,
yang berfokus pada layanan marketing research and loyalty solutions. Ia pernah diundang berbicara ke beberapa kota di Asia, seperti Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, dan Hong Kong. Life is difficult, but once you know that life is difficult, that life is difficult, no longer matter. Nothing is impossible for those who believe they can make it and willing to pay the price, willing to go the extra mile. Nothing is impossible, and I promise. Sejak tahun 2004, lebih dari 100 perusahaan dari berbagai industri telah dilayani. Di antaranya, perbankan, asuransi dan jasa keuangan, farmasi dan alat kesehatan, otomotif dan transportasi, telekomunikasi, properti, energi dan pertambangan, perkebunan, retail dan manufaktur, consumer goods, media, IT, MLM, NGO, dan lain-lain. I've been extremely satisfied with the trading session we have had with Eloy today. It's been extremely inspiring, extremely motivating. I think the objective is reached with my team. They have understood what does it take to achieve your targets, to achieve your goal, the motivation, the engagement you need, the responsibility you have as an individual. I mean, basically anything can happen, provided you want it. So it was extremely good. I really like the triangle philosophy. Thank you very much. Ia mengasuh acara talk show yang penuh tips dan inspirasi bisnis dalam program Sales Mastery and CEO Director Update di Radio Sonora Network setiap hari Rabu pagi pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat yang dipancarkan di 20 kota besar di Indonesia. Tergerak oleh pengalaman hidupnya, ia mendirikan yayasan sosial dengan visi menyekolahkan 1000 putra-putri Indonesia dari berbagai suku dan agama hingga lulus sarjana. Saat ini, ia tinggal di Jakarta bersama istri dan sepasang putra-putri. Hadirin yang kami hormati, mari sambut pembicara kita dengan semangat dan tepuk tangan yang paling meriah. The one and only Theocentric Motivator and Sales Trainer, Eloy Zaluku.